Saya cek sound. Selamat malam semuanya. Cek sound di Facebook. Di Facebook Flip. Please komen kalau suara saya nggak jelas. Dan di Instagram, tolong please komen suara saya cukup jelas apa enggak ya. Sambil saya sapa, selamat malam Pak. Aduh, aku lupa namanya siapa. Pak BSS. Sorry, aku lupa namanya siapa. Geraldo, hai selamat malam. Resa Andrian, selamat malam. Hai Resa. Riki, selamat malam. Nakala, selamat malam. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Tolong di komen dong suara saya jelas apa enggak. Clear ya. Thank you. Hai Felix, selamat malam. Tomachi Studio. Tomachi Studio ini sebentar namanya aku lupa. Thomas. Is it Thomas? Hai Thomas. Hai Anissa, selamat malam. Sambil tunggu teman-teman yang lain, malam ini saya bahas mengenai bedanya Flip sama NPL ya. Masih banyak yang masih bingung antara perbedaan Flip dengan NPL. Masih banyak yang komen juga Flip itu katanya sama dengan NPL ya. Sama properti tapi NPL itu dari bank dan harus pembeliannya tunai gitu ya. Kalau Flip itu nggak harus tunai. Flip itu bisa nggak harus barang macet, nggak harus barang macetnya bank juga bisa. Itu bedanya. Dan Flip itu modalnya kecil bisa, modal 10 juta bisa, modal 100 juta juga bisa. Tapi kalau NPL itu sudah jelas kalau misalnya barang macetnya itu 500 juta ya berarti kita mesti sediain 500 juta gitu ya. Kalau misalnya barang macetnya 1 miliar berarti kita mesti nyediain 1 miliar cash karena itu barang macet. Dan bank biasanya mau cepet-cepet untuk propertinya segera ada yang beli gitu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian kalau flip itu nggak harus barang bank dan menurut saya pilihannya lumayan banyak ketimbang NPL. Kalau NPL itu kan berarti nungguin barang macetnya bank kan. Kalau misalnya bank ada barang macet baru kita bisa beli gitu. Sedangkan kalau flip itu bisa kapan aja, nggak harus nunggu ada barang macet, kemudian nggak harus punya duit yang senilai dari barang macetnya itu. Kenapa saya suka flip? Karena nggak harus butuh modal sebesar NPL ya. Kalau NPL tuh barang macetnya harganya berapa ya kita harus nyediain segitu gitu. Ada sih NPL yang kecil-kecil yang sekitaran 200 juta. Saya lihat banyak NPL yang 200 juta. Tapi daerahnya itu di daerah yang stoknya sendiri juga banyak gitu. Jadi stok barang NPL-nya juga banyak. Jadi karena pilihannya banyak, stoknya banyak, hukum ekonomi berjalan. Jadi apakah peminatnya juga sebanyak itu gitu. Jadi karena stoknya banyak jadinya orang pilihannya banyak gitu. Sedangkan yang kita flip kadang-kadang harga mungkin rumahnya nggak terlalu bagus ya, kita mesti ngecatin dulu. Jadi itu banyak hal yang mesti diperhitungkan. Kemudian yang saya paling penting ya, yang saya garis bawahi, kalau flip itu kemungkinan besar untuk propertinya bermasalah itu sedikit ketimbang NPL. NPL itu kalau prinsip saya kalau misalnya mau akuisisi NPL sebaiknya
ketemu langsung dengan pemiliknya ya, jangan hanya percaya aja ke bank, nggak bisa ya. Kita harus ketemu langsung dengan pemiliknya, karakter orangnya seperti apa. Nanti kita sudah menang lelang, kemudian pemiliknya gugat balik gitu, malah repot ya. Banyak masalah di situnya, dan NPL tuh banyak problemnya di situ. Makanya saya lebih suka flip karena modalnya kecil, kemudian pilihannya lebih banyak, kemudian selain pilihannya lebih banyak, modalnya kecil, dan nggak harus nungguin barang macet dari bank, dari manapun bisa kita gitu di flip. Misalnya kita punya temen lagi butuh uang cepet, kita bisa juga ngeflip, bantuin dia jualan gitu kan. Selama barang yang di flip itu masih under value, which is sekarang ini waktunya kalau mau cari barang flip under value, kita untungin sedikit aja, kita jual lagi sudah bisa gitu. Nah kalau NPL itu balik lagi ke urusan modal. Kalau misalnya kita punya dana yang cukup untuk NPL ya nggak masalah ya, boleh aja kok. NPL nggak harus apa. Yang biasanya orang kenapa suka NPL tuh karena barangnya dapatnya gampang, tinggal hubungin teman-teman orang bank, sudah tahu barangnya macet apa aja gitu kan, biasa dapat. Sedangkan kalau flip mesti nyari gitu kan, mesti kumpulin dulu gitu kan, malasnya kayak gitu. Tapi itu tadi, kalau kita modalnya terbatas ya ambilnya flip, kalau kita modalnya cukup ya ambilnya yang NPL nggak apa-apa, karena NPL tuh harus belinya cash. Itu ya perbandingannya ya, supaya nggak bingung. Lalu masih banyak lagi pertanyaan yang masuk ke saya, apa itu flip gitu. Flip itu beli modal A ya, misalnya modal 10 juta gitu ya, harga rumahnya 400 juta, modalnya 10 juta, misalnya pasarannya 600, dijualnya cuma 400, ya kita beli 400 dengan modal 10 juta, terus kita jual lagi dengan 420. Jadi kita belinya 400, kita jual lagi dengan 420. Berarti kalau modal kita 10 juta, kembalinya 20 juta. Itulah kurang lebih flip seperti itu. Jadi jangan bingung ya, kalau ini kok flip sama aja sama NPL. Beda ya, kalau NPL tuh belinya yang 400 tadi itu berarti harus cash. Sedangkan kalau flip itu bisa hanya dengan modal DP aja gitu. Itu ya bedanya flip. Kenapa saya suka flip? Karena pilihan kita lebih banyak, modalnya juga lebih sedikit. Ini udah banyak yang masuk. Saya sapa Anissa, selamat malam. Pak Yan Hadi, selamat malam. Kurniawan Juli, selamat malam. Selamat malam. M1, selamat malam. Nelson Marcelo, selamat malam. Pak Petrus, selamat malam. Hai Leon, how are you? Nelson, selamat malam. Bang Jo, selamat malam. Pak Chandra, selamat malam. Gilang, selamat malam. Pak Togap Pak Toga Girsang ini kalau nggak salah peserta workshop saya apa ya? Apa seminar saya? Namanya kayak familiar deh. Angela, selamat malam. John Hero, selamat malam. Rudy Sanaji, selamat malam. Ibu Betty, selamat malam. Saya sapa yang di Facebook. Angga, selamat malam. Tantri, selamat malam. Oke. Saya buat yang baru join, yang pengen tahu bedanya NPL dengan flip, tadi silakan lihat siaran yang ini diulang lagi ya dari awal ya. Saya mau jawab pertanyaan, takutnya nggak keburu waktunya. Saya jawab pertanyaan yang untuk webinar malam ini. Pertanyaannya sudah masuk cukup banyak dari Pak Bagus Prakoso. Saya nggak tahu Pak Bagusnya ada apa enggak nih. Tahun depan rencana pengen investasi properti di kampung Jawa Timur. Halo Jawa Timur. Baiknya beli ruko di daerah yang ramai seperti pasar untuk disewakan lagi, atau tanah kosong pinggir jalan. Saya ulang ya. Tahun depan rencana pengen investasi properti di Jawa Timur. Baiknya beli ruko di daerah ramai seperti pasar untuk disewakan lagi, atau tanah kosong pinggir jalan. Kalau ngomongin investasi properti, dua-duanya boleh. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka properti yang ada income-nya, propertinya produktif.
kemudian returnnya bagus ya. Jadi kalau ruko misalnya ruko itu disewainnya bisa dapat returnnya 3%, 5% gitu ya returnnya. Sedangkan tanah cuman 1% setahu saya. Tanah itu kalau disewain 1%, sedangkan kalau ruko bisa 3%, bisa 5% ya. Bisa 3%, bisa 5%. Itu saya ngelihatnya dari situ berapa returnnya kalau disewakan. Kemudian kalau misalnya ruko, kalau tanah kosong berarti kita butuh apakah disewain gitu aja posisi kosong, apakah bisa tanahnya dibangun dulu. Kalau dibangun dulu berarti posisinya adalah kita butuh modal untuk ngebangun. Jadi tanahnya mesti dibangun dulu, misalnya jadi bengkel atau misalnya jadi food court atau misalnya jadi rumah gitu ya. Itu butuh modal kan. Sedangkan kalau ruko kan kalau misalnya mau disewain, apalagi ini di daerah pasar untuk disewakan lagi, lebih gampang sebenarnya nyewainnya ya. Ruko akan lebih gampang nyewainnya, sudah ada bangunannya, sudah jadi di daerah pasar itu berarti bukan cuman rukonya aja disewain gitu, tapi bisa juga misalnya disewain per lantai atau misalnya disewain kayak food court. Jadi disewainnya per stand gitu ya. Sama saya sukanya food court yang disewain seperti stand makanan itu misalnya per bulannya 1,5 juta gitu ya, 1 juta atau 1,5 juta. Sementara kalau misalnya di kosin mungkin juga kos-kosannya sekitar segitu, 1 sampai 1,5 juta. Tapi kita mesti ngebangun biaya, maksudnya harus ada renovasinya untuk bikin kos-kosan. Sementara kalau food court tuh paling kita cuman nggak butuh bikin kamar mandi gitu ya, nggak perlu bikin kamar mandi dan kebutuhannya nggak segede kalau bikin kos. Kalau kos mesti taruh bed set, mesti pasang AC, kemudian mesti beli kasur dan lain sebagainya. Jadi lebih gede modalnya ya. Sedangkan returnnya sama. Jadi semoga menjawab ya Pak Bagus. Ruko itu sekitar 3-5% returnnya, kalau tanah itu hanya 1%. Tergantung kita mau apain dulu nih, goalnya mau diapain. Jadi kalau saran saya investasi apa, dua-duanya, bisa tanah bisa ruko, bisa diambil dua-duanya lebih baik. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka investasi properti yang sudah ada, yang bisa menghasilkan duit buat kita. Jadi propertinya itu harus produktif, apakah itu bisa disewain atau bisa dikosin atau bisa diapain gitu. Jadi propertinya ada income-nya buat kita gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Bagus. Pertanyaan kedua, masuk ke WA saya tanpa nama. Kalau si A beli apartemen dari developer dan udah lunas, kemudian belum dibalik nama, lalu dibeli oleh B, statusnya ketika balik nama masih free balik nama dari developer. Nah pertanyaannya, apakah pihak A masih bayar 2,5%? 2,5% ini apa dulu? Kalau pajak penjual, 2,5%-nya itu pajak penjual, yes, masih tetap harus bayar. Tapi apakah harga itu 2,5 itu sudah dimasukkan di harga perjanjiannya antara si A dan si B? Harga itu apakah sudah termasuk pajak itu apa belum gitu? Kalau memang sudah masuk ke pajak penjual itu sudah dimasukkan ke harga itu, jadi si B sudah paham nih bahwa nanti 2,5 pajaknya yang nanti pada saat AJB harus posisi si B dengan pihak developer, si B-nya sudah tahu bahwa dia harus membayar pajak itu. Jadi siapapun yang nama terakhir di developernya itu tetap harus bayar pajak nantinya waktu AJB. Jadi apakah A harus bayar 2,5%? Tergantung kesepakatan. Harga yang disepakati itu sudah termasuk pajak apa belum gitu ya. Kalau misalnya belum harganya belum termasuk, tetap si A yang beli pertama kali tetap harus bayar pajak. Kalau misalnya harganya sudah masuk, si B harus tahu bahwa harga yang dia dapat itu nantinya akan dibayar oleh si B, pajak penjualnya ya. Jadi jangan bingung ya, siapapun yang beli terakhir tetap harus bayar pajak, tergantung harganya itu sudah disepakati, sudah termasuk pajak penjual apa belum. Semoga menjawab. Nanti kalau misalnya nggak jelas boleh WA ke saya lagi ya. Oke, kalau proses balik nama ke B masih dengan developer, kan A nggak perlu bayar. Tetap perlu, tergantung kesepakatannya ya. Harga tadi sudah termasuk apa belum.
Saya sapa dulu. Ini saya nggak tahu di Facebook kenapa ininya 15 tapi orangnya nggak kelihatan ya. Saya sapa dulu. Aduh, sampai di mana tadi? Pak atau Pak Angela, John Hero, Pak John selamat malam, Pak Rudi Sanaji selamat malam, Ibu Betty selamat malam, Juan Kertajaya selamat malam, John Hero. Saya jawab nanti ya, saya beresin yang di sini dulu. Pak Nyoman Wirayasa selamat malam, Pak Sugiarto selamat malam, Endri selamat malam, Pak Pras halo selamat malam, Pak Primas selamat malam. Ini yang di Facebook, maaf saya nggak bisa kelihatan yang ini 13 orang, tapi saya nggak kelihatan namanya, jadi saya nggak tahu kenapa. Anyway, oh ya, by the way, teman-teman yang buat teman-teman yang pengen tahu cerita saya pertama kali saya beli properti saya yang pertama, kemudian kedua, ketiga, dan selanjutnya, mulai dari awal pertama kali saya beli, modal saya berapa, pakai modal apa enggak, belinya di mana, kemudian profit saya berapa, itu semuanya ada di linknya nanti silakan tanya di admin 081224765078. Silakan minta linknya di sana. Di sana ada video saya cerita tentang project-project saya, mulai dari investasi saya yang pertama kali sampai yang ke 21. Tapi saya nggak cerita semuanya ya. Saya cerita yang flip, kemudian yang banyak sih, lumayan banyak. Nanti bisa lihat di video saya khusus buat itu. Videonya 2 jam 150.000, cuman khusus buat teman-teman yang ikut webinar, harga khusus 100.000. Silakan hubungi admin 081224765078. Saya lanjutin pertanyaan dulu biar cepat selesai. Ibu Anissa, kalau investasi misal punya uang 300 juta dan masih ada cicilan KPR sisa 10 tahun dengan cicilan KPR 5 juta per bulan. Uang yang 300 juta baiknya untuk lunasin KPR atau untuk investasi di kampung, beli kios atau tanah dengan harga 300 jutaan. Karena di kampung harga properti masih murah. Dengan uang 300 juta sudah bisa beli tanah atau kios kecil. KPR yang sisa 5 juta ini, sisa 10 tahun dengan cicilan KPR 5 juta per bulan itu dipakai buat apa ya? Buat tinggal ya? Kalau dipakai buat tinggal berarti nggak produktif dan kita malah keluar duit, bukannya malah menghasilkan duit buat kita, tapi malah keluar duit karena harus ada bayar listrik, air, iuran dan segala macam yang kita pakai sendiri sebagai konsumtif ya. Tapi kalau misalnya 300 jutanya itu dipakai untuk beli kios yang kita bisa sewain lagi, berarti 300 jutanya tadi itu selain 300 jutanya buat beli kios, jadi mendapatkan hasil sewa dari kiosnya, plus kalau harga kiosnya itu naik dapat lagi capital gain. Jadi dapat 2, capital gain sama sewa ya, 2. Jadi kalau saya misalnya 300 jutanya itu bisa dibeliin kios dan dapat kiosnya itu di atas, misalnya impas aja deh, KPR rumah yang kita tinggalin 5 juta. Terus 300 jutanya tadi kita beliin kios, kita misalnya dapat 5 juta sebulan juga. Berarti kita dapat rumahnya gratis gitu ya. Jadi dari kios itu dipakai buat bayar cicilannya. Berarti kan gratis rumahnya gitu. Ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk beli yang kedua, untuk disewakan lagi, dan kita masih tetap dapat harga, bisa dapat capital gain dari kedua lokasi. Satu rumah yang tadi kita buat Cece, yang kita pakai buat yang tadi di KPR-in ya, harga capital gain-nya masih bisa dapat dari situ lagi, plus dari yang kios. Jadi dua-duanya gitu. Kenapa harus satu? Kalau kayak gini ekonomi gonjang-ganjing, pas kita butuh uang ya kita jual salah satu pas kita butuh gitu. Tapi kalau cuma punya satu dan ternyata satu itu misalnya wilayahnya tiba-tiba banjir misalnya ya, atau wilayahnya nggak favorit gitu,
sedangkan masih ada satunya lagi yang mungkin lebih gampang jual gitu. Jadi saran saya ya 300 jutanya buat beli di tempat lain ya. Semoga menjawab ya. Di beli tanah juga bisa disewain tanah, tapi sewainnya cuma 1%, beda sama kios ya. Kalau tanah mungkin kalau disewain tahunan itu returnnya sekitar 1%, tapi kalau misalnya tanahnya tuh disewain buat parkiran mobil gitu ya, parkiran mobil mungkin lebih banyak, parkiran motor atau parkiran bus gitu ya. Jadi properti yang kita beli itu harus produktif. Jadi apapun yang kita beli itu harus menghasilkan uang buat kita. Ya, kalau enggak nanti jadi liability, mesti bayar IPL lah, bayar PBB gitu ya. Semoga bisa menjawab. Pak Arif Kakung, bisa dijelaskan dari awal biar nggak bingung apa itu flipper tadi ya. Saya udah jelaskan di awal. Flipper itu kita belinya dengan harga lebih murah, modalnya sedikit gitu ya, DP doang, terus kita jual lagi dengan harga lebih tinggi. Misalnya belinya rumahnya 400 juta, harga pasarannya 600, kita belinya 400, cuma di DP-in 10 juta, belinya 400, kita jual 410, berarti 10 juta balik 10 juta. Kalau misalnya kita belinya 400, modal 10 juta, kemudian kita jualnya 420, berarti modalnya 10 juta tadi buat DP, kita baliknya 20 juta gitu ya. Indah menurut saya. Dan kesempatan itu adanya bisa sekarang ya. Semoga menjawab ya Pak Arif, tadi bisa dengar dari awal yang tadi saya ceritain NPL sama flip bedanya, dan supaya nggak bingung flip itu apa ya. Flip itu beli untuk dijual lagi, istilahnya itu bisnis, nggak bisa dipakai untuk tempat kita tinggal. Kalau ditinggalin ya flipnya berarti mesti, kita kan nggak mungkin tinggal selama berapa bulan ya, mesti tunggu setahun 2 tahun baru kita pindah. Ada sih, saya ketemu ada orang yang kayak begitu gitu. Jadi flip harganya naik pindah, nanti beli lagi murah, di flip harganya naik pindah, jadi ditinggalin juga. Pak Ahmad Basuki, tips mengatur finansial menurut Ibu Jenny dong. Tips mengatur finansial ya, kembali ke, kalau menurut saya itu kembali ke orangnya, bisa nabung nggak, itu aja. Kalau memang bisa nabung ya kita taruh di investasi yang nabung lah, asuransi lah gitu ya, unit link. Tapi kalau nggak bisa menabung kayak saya, jadi lebih baik belinya properti yang kita bisa pakai buat kos-kosan kayak gitu ya, dimana harganya naik. Oke. Ya, itu ya menurut saya. Kemudian mengatur finansial. Kalau dari saya itu ya, yang penting kan pengeluarannya dikecilin, income-nya digedein gitu aja ya. Terus favorit saya nih secara untuk finansial itu kita bisa dapat penghasilan pada saat kita tidur, alias passive income. Saya bolak-balik, saya tuh paling getol ngomongin tentang passive income ya, termasuk ya, karena saya sudah menemukan beberapa kerabat saya sendiri, saudara saya sendiri yang begitu masuk umur sekian itu sudah nggak mampu lagi bekerja. Dan kita nggak mungkin bisa terus-terusan kerja. Satu itu. Kedua, kalau misalnya kita kerja sebagai karyawan, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa kerja terus-terusan di perusahaan itu gitu ya. Satu kali kena PHK atau misalnya kena apa, udah selesai. Saya ketemu beberapa orang yang posisinya tinggi, menurut saya lumayan tinggi ya, begitu sudah berhenti kerja jadi bingung gitu ya. Jadi selagi sekarang kapan harus punya passive income, secepat mungkin
secepat mungkin, lebih mudah, lebih baik untuk punya passive income. Passive income tuh tadi macam-macam ya, bisa jadi dari royalti, bisa dari rumah kos, bisa banyak ya, banyak kamar, kita punya kamar kelebihan disewa-sewakan juga bisa. Kemudian banyak banget, jadi tetap ya passive income. Jadi kalau mau ngatur finansial, menurut saya harus punya passive income. Itu ke pause live-nya. Ups. Di sini lancar sih. Di sini lancar, moga-moga. Apakah ke pause live-nya? Tolong di saya sapa dulu deh. Aduh. Banyak. Pak Ugi. Pak Ugi Ugiarto, selamat malam. Pak Satria, selamat malam. Pakar Forex, selamat malam. Anissa, iya untuk tinggal ya. Tadi ya kalau misalnya untuk tinggal berarti kan kita nggak dapat income ya. Sebaiknya ya duitnya yang 300 tadi itu dipakai untuk beli sesuatu yang menghasilkan duit. Soalnya kalau rumah yang tadi untuk KPR kita tinggalin, berarti kita kan nggak dapat income, malah keluar income, malah keluar bayar listrik, bayar air gitu ya. Jadi sebaiknya beli yang ada income-nya. Ya, semoga menjawab. Pak Hari, selamat malam. Panuhan Rang, selamat malam. Fahri, selamat malam. Remon Ray, selamat malam. Vandro, selamat malam. John Hero, selamat malam. Hai Wong Weli, selamat malam. Lovey, selamat malam. Yombi, selamat malam. Anissa, ke pause live-nya sekarang masih ke pause nggak ya? Tolong dikabarin. Miago, selamat malam. Samswing, selamat malam. Hino, selamat malam. Saya jawab pertanyaan dulu yang tadi. Mbak, bisa nggak ya kalau mau jual perumahan tapi nggak punya modal? Jual perumahan tapi nggak punya modal tuh maksudnya jual apa ya? Bangun perumahan? Maksudnya gitu Pak John? Jual perumahan tapi nggak punya modal. Loh, kalau jual aja kan nggak perlu modal, tapi kalau jual modalnya itu mesti ngebangun dulu, iya butuh modal. Pak John, pertanyaan nggak jelas ya? Maksudnya kurang jelas pertanyaannya. Aduh, tadi sampai di mana nih? Oke. Untuk melihat pada saat ini, pada saat mau beli properti, apakah produktif atau tidak, apakah ada trik-triknya? Ya tinggal dilihat propertinya apa gitu ya. Kalau misalnya kos-kosan kan berarti sudah kos-kosan tinggal dilihat okupansinya berapa, yang tinggal anak kosnya berapa, harga ininya berapa gitu ya. Kalau kos-kosan, kalau misalnya produktifnya tanahnya misalnya untuk sewa motor, tinggal ditanyain aja per bulan motornya berapa. Terus habis gitu berapa kalau disewain untuk parkiran mobilnya berapa. Kemudian harga sewa per bulannya untuk parkiran mobil berapa, gitu aja. Ya nggak ada trik khusus, tinggal ditanyain aja si ownernya atau ke tetangga-tetangganya ya. Oke. Oke, saya balik lagi ke pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Pak Arman, kalau mau beli NPL itu harus lunas kan Bu? Ada cara alternatif lainnya kah? Ya namanya NPL harus belinya lunas ya, karena bank kan mau jual cepet gitu ya. Apakah ada cara alternatifnya? Maksudnya cara alternatif pembayaran nih? Alternatif pembayaran ya pinjem kali ya. NPL tetap harus, itu saya nggak sukanya NPL begitu. Kalau flip itu bisa dengan modal kecil yang apa adanya gitu. Kalau NPL nggak bisa. NPL memang harus beli cash ya. Saya nggak tahu cara alternatif. Saya jujur aja saya belum pernah beli NPL. Pernah satu kali pernah. Jadi saya join sama investor, belinya di Cideng, di Jalan Sadar 4 yang di pasar itu. Barang macet dari bank dulunya Bank Senturi, kemudian sekarang jadi Bank Jetras. Aduh, saya boleh nyebut nama gak sih?
Itu barang macet, jadi harga value-nya sebenarnya properti itu, ruko itu 7,5 miliar, tapi dijual dengan harga 4,3 miliar, jadi hampir separuh harga. Ya itu barang macet, dan memang ya harus belinya tunai gitu. Belinya barangnya namanya juga barang NPL, dia bank pengen cepet-cepet keluar, jadi dijualnya hanya separuh harga, harusnya 7,5 jadi 4,3. Ya kita harus belinya cash gitu ya. Ya itulah NPL. Kalau misalnya mau beli yang NPL-nya kecil-kecil, yang bangsa 100-200 juta di pinggiran-pinggiran boleh, cuman itu tadi saingannya jadi banyak, kemudian kita nggak tahu apakah ownernya itu sudah rela rumahnya dilepas atau belum. Kalau misalnya si pemiliknya itu masih belum rela, berarti ada kemungkinan gugat menggugat ya, susahnya begitu ya kalau barang NPL. Jadi saya sih pribadi lebih suka flip ya ketimbang NPL ya teman-teman. Kalau NPL tuh pokoknya yang penting kalau NPL harus ketemuan aja sama pemiliknya, apakah dia sudah rela ngelepas apa belum gitu ya. Semoga terjawab ya Pak Arman, kayaknya dari Facebook ya. Fatir, kalau pingin investasi tapi keuangan tipis bisa nggak? Itu indahnya properti. Jadi properti itu nggak harus punya modal besar. Anggapan orang, persepsi orang tuh kalau yang namanya properti itu harus modalnya gede baru bisa investasi. Enggak ya, dengan 10 juta pun bisa ngeflip gitu ya. Caranya gimana ya? Belajari gitu, belajar. Semuanya harus dipelajari. Seperti yang saya ngomong di video-video saya sebelumnya, yang namanya ilmu jual beli properti itu sebaiknya dipelajari oleh semua orang. Itu seperti ilmu dasar. Investasi properti, jual beli properti itu ilmu dasar yang harus punya gitu ya. Bagaimana caranya jual, gimana caranya beli murah, gimana caranya investasi properti, apa aja yang harus diperhatiin, yang perlu dibeli itu kriterianya seperti apa yang bagus. Terus apalagi kalau modal terbatas itu berarti harus apa aja yang harus diperhatiin kalau mau investasi di properti itu. Ada beberapa yang harus kita pelajari. Caranya nyari di mana, caranya dapat pendanaan gimana. Kalau misalnya kita modalnya kecil, sedangkan harus NPL-nya belinya cash, nah gimana caranya? Itu ada macam-macam juga ya. Yang jelas properti itu apalagi kalau lewat flip itu modalnya nggak perlu gede. Itulah indahnya flip gitu, nggak perlu besar ini modalnya. Saya sapa dulu. John Hero, apakah tahun ini di saat perekonomian sedang memburuk ini apakah baik apa enggak? Ini ada pertanyaan yang masuk juga ke WA saya. Zamannya sekarang banjir dan virus corona, apakah masih tetap bagus untuk invest properti atau beli di properti? Tidak ada yang lepas dari sejarah ya. Jadi dari sejarah itu, dari mulai zamannya Donald Trump waktu pertama kali krisis ekonomi di Amerika, harga properti runtuh, kemudian harga saham di Wall Street waktu itu berguguran. Donald Trump sudah mulai beli gedung-gedung lama yang disulap untuk dijadikan Grand Hyatt ya, itu Donald Trump. Kemudian ada lagi Robert dan Kim Kiyosaki, zamannya tahun 1986 ya, waktu kondisi ekonomi Amerika juga lagi jelek, dia sudah mulai beli rumah kecil-kecil untuk disewa-sewakan, dan beberapa tahun kemudian jadi miliarder. Orang Indonesia banyak ya yang kayak gitu. Ada Pak Pipo Hargianto, itu startingnya juga dari 2009 waktu krisis ekonomi 2008. Pak Pipo beli properti yang pertama kalinya di 2009, dan sekarang harganya naik berlipat-lipat. Jadi kalau apakah ini tahun di saat perekonomian baik apa enggaknya, it's time to buy. Sekarang waktunya masuk, jangan sampai telat masuk. Begitu harganya sudah naik ya udah telat, kita waktunya untuk keluar. Begitu harganya sudah naik, keluar. Kalau sekarang kayak gini semua orang nggak berani masuk, it's time to masuk gitu. Cari barang murahnya sekarang ini ya. Semoga menjawab. Saya jawab pertanyaan dari Facebook. Saya nggak tahu ini Bapak apa Ibu Angga. Seberapa cepat lakunya jika metode ibu diterapkan pada properti tertentu diterapkan, dan berapa persen keuntungannya? Seberapa cepat laku ujung-ujungnya kembali ke harga, berapa persen kita dapat belinya.
berapa persen di bawah harga. Kalau semakin rendah, maksudnya semakin murah, akan semakin cepat, dan tergantung seberapa besar keuntungan yang kita ambil. Misalnya harga pasaran propertinya 600 juta, kita belinya 400 juta ya. Seberapa cepat tergantung. Kalau misalnya itu belinya kita 600 juta, kita 300 juta dan kita lepas di 350 misalnya kayak gitu. Kebayang kan? Harga pasarannya 600, belinya 350 gitu ya. Terus kita 300 misalnya, kita jualnya 350. Ya cepet. Kalau misalnya kita harga pasarannya 600 terus kemudian kita belinya 500, 20% di bawahnya, berarti anggaplah 600 belinya 500 gitu ya. Terus kita jualnya 550. Ya lama. Nggak bisa ada patokan tertentu ya berapa persen keuntungannya. Saran saya sih kalau mau cepet, yang penting modal kita balik 100%. Menurut saya, kalau ke saya sudah happy. Jadi misalnya belinya harga propertinya 400, kita modalnya cuma modal DP 10 juta, ya kita jual profit 10 juta aja udah happy kalau saya ya. Syukur-syukur kalau bisa modalnya 10 juta balik 20 juta. Itu berarti lebih cepat ya. Semoga terjawab ya. Cerita saya tentang kayak gini-gini ya, seberapa cepat, kemudian profitnya seberapa, itu ada di video saya. Nanti hubungin admin aja untuk dikasih linknya. Ada promo tinggal 100.000 doang videonya, tinggal tanya ke adminnya 081 22 476 5078 081 22 476 5078. Bu Nindya, malam Ibu Jen, bagaimana cara beli properti di bawah harga pasar? Ditawar ya. Caranya beli properti di bawah harga pasar, ditawar di bawah harga pasar. Semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya saya jawab Pak Bedi. Malam, saya awam sekali tentang properti, mohon bimbingannya. Belajar properti yang paling mudah dan murah adalah menjadi agent properti. Itu belajar ilmu properti yang paling mudah dan murah dan keren banget, karena kita belajar jual beli properti orang lain dulu. Kita tidak terlibat secara emosional. Setelah kita sudah jago jual beli propertinya orang lain, dan kita jual beli propertinya kita sendiri ya. Cara latihannya lewat dari agent properti. Pertanyaan kemudian Iko Herdian, bagaimana mencari properti yang NPL? Kalau mau cari properti yang NPL, hubungin Pak Bobby kali ya. NPL tuh ke bank. Jadi kebetulan saya nggak terlalu favorit NPL, kecuali memang barangnya ada di area-area. Waktu kemarin saya diundang acaranya Bank Mandiri, ada yang keren banget di Kemanggisan 1,4 M. Wah, itu super keren sih. Boleh kalau NPL. Tergantung daerahnya ya. Tergantung daerahnya. Carinya di mana ya? Carinya di bank ya. Hubungin orang-orang bank, atau kalau nggak masuk ke website lelang juga banyak sih. Website lelang Mandiri, website lelang banyak sih. Tinggal cari aja. Rajin-rajin cari aja. Pak Tom, sepertinya properti NPL dan flip sama saja. Tadi saya udah jawab ya, bedanya NPL sama flip ya. Itu beda banget. Propertinya mungkin sama, tapi caranya, modalnya tuh beda banget ya, beda banget. Satya Astuti, salam kenal, saya ingin menjual properti, caranya bagaimana ya biar cepat laku? Jualan properti biar cepat laku, harganya nggak boleh mahal-mahal ya, diskonnya harus gede, harganya harus murah, dan exposure-nya besar. Misalnya harganya sudah murah, tapi ternyata yang tahu kalau properti itu dijual hanya 10 orang, ya susah laku ya. Kalau misalnya harganya murah, terus kemudian yang tahu bahwa properti itu dijual under value adalah 1 juta orang, misalnya kayak gitu, ya itu lebih cepat laku. Tinggal kita cari 1 juta orangnya di mana ya. Cara jualannya begitu biar cepat. Pak Kunto Wibisono, bagaimana konsep membeli rumah tanpa modal? Apakah benar-benar harus meminjam? Yes, harus meminjam kalau mau tanpa modal. Kecuali kalau kita kerjasama ya bisa sih, tanpa modal kerjasama bisa ya. Kalau nggak mau pinjam berarti kerjasama sama bagi hasil, profit sharing sama investor, bisa. Oke, itu saya sapa lagi.
Semoga menjawab tadi ya. Ibu Gebi, selamat malam. Galang, selamat malam. Pak Kris, selamat malam. Ahmad, selamat malam. Cipluk, selamat malam. Christian, selamat malam. Event Support, selamat malam. Pak Ari Bisono, selamat malam. Freddy Lubis, selamat malam. Ibu Lina, selamat malam. John Hero, nah maksud saya jadi agent properti itu gimana ya? Jadi agent properti berarti jual beli properti, Pak. Maksudnya gimana ya? Ya jadi agent properti jual beli properti gitu. Bapak join di satu kantor agent properti, kemudian belajar jual beli propertinya orang lain. Itu cara belajar properti yang paling mudah dan murah, itu jadi agent properti. Pak Wartana, selamat malam. Pak Iwan, selamat malam. Oke, Ibu Cipluk. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sebelumnya mohon maaf kalau hari Senin lalu saya berhalangan karena ada acara yang ada tamu yang saya nggak bisa tinggal, tamu VVIP. Jadi saya harus saya nggak bisa live, tapi diganti hari Kamis. Semoga teman-teman bisa maklum ya. Oke. Terus kemudian buat teman-teman yang punya informasi tentang properti yang dijual yang harganya miring, misalnya di antara teman-teman ada yang butuh uang, atau misalnya mau jual cepet yang harganya benar-benar miring untuk lokasi-lokasi di Jakarta, saya memang cari terus itu untuk properti-properti yang bisa dibikin jadi budget hotel, dibikin untuk kos-kosan, ataukah dibikin untuk food court. Jadi saya cari terus, atau misalnya lahannya bisa dipakai untuk perumahan yang tipe kecil ya, tapi areanya hanya Jakarta, Jakarta Pusat gitu, misalnya tanahnya di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta saya masih mau. Areanya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, atau kok yang harganya miring, atau kayak yang orangnya butuh uang atau barang macet, misalnya orangnya sudah nggak bisa bayar ke bank, udah mulai batuk-batuk, cicilannya udah berat, boleh silakan inbox saya, atau kalau enggak silakan inbox saya deh, paling gampang. Jadi kalau misalnya mau tawarin saya barang-barang murah, silakan ditinggalin inbox, tapi hanya area Jakarta aja. Mohon maaf yang sudah info ke saya yang areanya di luar Jakarta, saya masih belum ya. Area saya masih Jakarta dan Bali. Jadi kalau ada lokasi-lokasi di dua itu, Jakarta dan Bali, saya masih mau ya. Teman-teman boleh inbox ke saya. Kemudian untuk yang pengen tahu video properti saya, silakan hubungin admin di 0812247650078. Sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan apapun mengenai properti atau kehidupan di atasnya, saya nggak membatasi hanya properti. Apapun itu silakan tanya, silakan tinggalkan pertanyaan di inbox atau join webinar saya akan jawab pertanyaannya apapun. Saya akan jawab. Kalau semisalnya saya tidak bisa menjawab, saya akan tanyakan ke ahlinya dan saya akan kembali jawab di acara webinar. Apapun pertanyaannya, nggak harus soal properti ya, nggak harus properti. Oke, teman-teman yang mau join di pinrumah.com, silahkan tinggalkan boleh DM saya, atau kalau enggak kirim email ke hrd.pinrumah@gmail.com, bisa juga ke situ ya, atau boleh cek di website, telepon ke kantor, datang ke kantor boleh. Kemudian saya juga membuka peluang buat teman-teman yang punya lokasi kosong, misalnya punya ruko, bingung rukonya mau diapain gitu ya, kemudian ada tertarik untuk bisnis properti, boleh hubungin saya, mungkin kita bisa kerjasama
Bisa juga silakan. Sekarang saya lagi fokus untuk area PIK Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang punya lokasi yang mau kerjasama dengan saya untuk bisnis properti, boleh DM saya. Itu aja teman-teman. Semoga menjawab ya. Saya akan kembali live Senin depan jam 7 malam. Jam 7 malam. Buat teman-teman yang mau tinggalkan pertanyaan, silakan DM atau di DM di Facebooknya Flip Academy atau DM ke inbox saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, buat pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, untuk komen-komennya, thank you. Sampai jumpa hari Senin di acara webinar di live saya berikutnya. Selamat malam dan terima kasih.